Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Suci di pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya udah ada yang tahu belum hari ini mau belajar apa? Kita langsung aja ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai persebaran flora di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu sudah ada contoh mengenai flora dan fauna. Karena pembelajaran hari ini, flora saja, Ibu ingin mengetahui anak-anak semuanya, apakah sudah tahu contoh flora itu apa? Oke, langsung aja ya, Ibu kasih tahu. Nomor yang termasuk flora, yaitu ada nomor 1, nomor 4, nomor 6, nomor 7, dan yang terakhir yaitu ada nomor 10. Begitu ya anak-anak untuk contoh persebaran flora di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu flora? Oke, Ibu jelasin ya. Flora berasal dari bahasa Latin yang berarti tumbuhan. Dalam ilmu biologi dan geografi hayati, flora digunakan untuk menyebut kelompok tumbuhan yang menempati suatu wilayah tertentu. Selain itu, ada flora endemik, yaitu tumbuhan yang hanya dapat hidup di daerah tertentu karena faktor lingkungan seperti iklim, tanah, dan ketinggian tempat. Flora endemik biasanya memiliki karakteristik khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Indonesia memiliki flora yang hanya ditemukan di daerah tertentu. Misalnya, bunga terbesar di dunia yaitu ada bunga Rafflesia arnoldi yang hanya tumbuh di hutan Pulau Sumatera. Yang kedua yaitu ada bunga edelweiss. Nah, untuk bunga edelweiss ini ditemukan di daerah pegunungan tinggi seperti Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Tanaman ini mampu bertahan hidup di suhu yang rendah. Selanjutnya, ada juga bunga anggrek hitam banyak ditemukan di Pulau Papua dan Kalimantan karena memiliki karakteristik warna yang gelap dan unik. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki lingkungan yang berbeda yang mendukung tumbuhan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Yang pertama yaitu ada iklim. Suhu, curah hujan, dan kelembapan menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup. Yang kedua yaitu ada makhluk hidup. Makhluk hidup seperti hewan membantu penyerbukan atau penyebaran biji, sementara manusia dapat menjadi pengelola. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada jenis tanah. Jenis tanah ada tanah vulkanik, biasanya subur, sedangkan tanah berpasir kurang cocok untuk sebagian besar tanaman. Nah, yang terakhir yaitu ada topografi. Topografi ini mempengaruhi ketinggian wilayah jenis flora. Misalnya, tanaman pegunungan berbeda dengan tanaman dataran rendah. Contohnya yaitu ada bunga edelweiss yang hanya tumbuh di pegunungan. Nah, Ibu sudah ada contoh anak-anak mengenai bunga edelweiss. Bunga edelweiss yang tumbuh di dataran tinggi pegunungan. Contohnya sudah ada di Gunung Bromo. Untuk selanjutnya, ini tuh ada buah carica. Buah carica itu tidak termasuk flora endemik karena ini juga diperjualbelikan dan menjadi ciri khas ikonik di dataran tinggi Dieng. Nah, buah carica ini hanya tumbuh di dataran tinggi seperti halnya bunga edelweiss. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembagian untuk persebaran flora di Indonesia. Yang pertama yaitu
ada Alfred Russel Wallace, itu yang pertama kali menemukan garis oriental dan australis. Kemudian ditambahkan oleh Max Wilhelm Weber, yaitu menjadi 3 bagian, yaitu ada Asiatis, Peralihan, dan Australis. Jadi, untuk persebaran flora di Indonesia itu menjadi 3 bagian, yaitu ada Asiatis, meliputi wilayah Jawa, Kalimantan, dan Bali. Untuk peralihan, yaitu ada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara. Nah, yang terakhir yaitu ada Australis. Untuk Australis meliputi Maluku dan Papua. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri persebaran flora di Indonesia. Menjelaskan bahwa flora di Indonesia tidak tersebar merata. Setiap wilayah memiliki kondisi alam yang berbeda, sehingga tumbuhan yang tumbuh di sana juga memiliki ciri khas tertentu. Pembagian wilayah ini berkaitan dengan garis Wallace dan garis Weber yang menjadi batas perubahan flora di Indonesia. Yang pertama yaitu ada di wilayah barat atau Asiatis. Untuk ciri-cirinya yaitu didominasi oleh hutan hujan tropis, banyak pohon kayu keras, dan berukuran besar. Selanjutnya, wilayah ini meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali. Curah hujan di wilayah ini tinggi, suhu lembab, dan tanahnya subur karena banyak berasal dari gunung berapi. Karena kondisi lingkungan yang subur, tumbuhan di wilayah ini tumbuh dengan ukuran besar dan membentuk hutan hujan tropis. Untuk contoh floranya yaitu ada pohon meranti, pohon jati, rotan, dan bunga Rafflesia arnoldi. Wilayah ini memiliki vegetasi mirip dengan Asia. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada wilayah tengah atau yang disebut peralihan. Untuk ciri-cirinya, yaitu ada iklim lebih kering, suhu udara relatif panas, terdapat tumbuhan yang beradaptasi dengan kondisi kering, terutama di Nusa Tenggara. Selanjutnya, wilayah ini mencakup Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara. Lingkungan ini wilayah tidak sebasah wilayah barat dan beberapa pulau memiliki padang rumput atau savana. Tumbuhan di wilayah ini cenderung lebih kecil dan keras karena harus beradaptasi dengan air yang terbatas. Untuk contoh floranya yaitu ada pohon cendana di Nusa Tenggara Timur, gabang, pohon sabana. Wilayah ini menjadi zona transisi antara flora Asia dan flora Australia, sehingga terdapat spesies yang unik. Nah, yang terakhir yaitu ada wilayah timur atau yang disebut juga Australis. Untuk ciri-cirinya yaitu flora mirip dengan flora Australia, didominasi oleh tanaman hutan tropis basah. Selanjutnya, untuk wilayah ini meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Curah hujannya tinggi dan wilayahnya tertutup hutan tropis basah. Tumbuhan di wilayah ini mirip dengan Australia karena dulu wilayah Indonesia Timur pernah menyatu dengan daratan Australia. Contoh floranya yaitu ada pohon sagu, pohon matoa, dan anggrek hitam. Ada juga palma dan pakis hutan. Selanjutnya yaitu kita konsumsi, misalnya padi sebagai bahan baku beras, lalu sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, wortel. Nah, untuk yang lainnya yaitu ada buah. Jadi, dapat kita simpulkan tanpa keberadaan flora, manusia akan kehilangan sumber makanan, energi yang utuh. Nah, yang kedua yaitu ada sumber dan penopang kesehatan.
Manfaat yang kedua adalah flora sebagai sumber dan penopang kesehatan. Banyak tumbuhan yang berfungsi sebagai tanaman obat. Contohnya, jahe dapat menghangatkan tubuh. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, membuat udara bersih dan sehat untuk kita hirup. Dengan kata lain, flora tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, yang terakhir yaitu ada sumber daya ekonomi. Nah, manfaat yang ketiga adalah sebagai sumber daya ekonomi. Banyak sektor ekonomi di Indonesia bergantung pada tumbuhan seperti perkebunan kelapa sawit, kopi, teh, dan ada juga untuk dimanfaatkan seperti yang lemari kayu dari kayu jati. Nah, manfaat tersebut, kita bisa melihat bahwa flora sangat penting untuk kehidupan, untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, Ibu sudah ada contohnya untuk manfaat flora bagi kehidupan sumber makanan. Nah, ini tuh contoh makanan yang berasal dari Papua, yaitu ada papeda. Nah, yang kedua ini tuh untuk sumber obat ada tanaman cengkeh. Selanjutnya yang terakhir sebagai ekonomi. Untuk ekonomi itu sendiri, contohnya Ibu sudah ada lemari. Nah, lemari ini terbuat dari lemari kayu jati. Selanjutnya, kita masuk ke bahan yang sering terjadi flora di Indonesia. Meskipun tumbuhan memiliki banyak manfaat, sayangnya ada berbagai macam ancaman yang membuat keberadaannya semakin berkurang dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu ada deforestasi dan alih fungsi lahan. Permasalahan pertama adalah deforestasi dan alih fungsi lahan, berarti pengurangan atau penghilangan hutan dalam skala besar. Hal ini sering terjadi karena kebutuhan manusia yang terus meningkat, misalnya untuk membuka perkebunan, membangun pemukiman, dan memperluas industri. Akibatnya, banyak flora yang kehilangan habitatnya. Tumbuhan yang harusnya hidup di hutan menjadi punah atau populasinya menurun drastis. Selain itu, deforestasi juga mengganggu ekosistem, yaitu ada perdagangan flora dilindungi. Permasalahan yang kedua adalah perdagangan flora yang dilindungi. Beberapa spesies tumbuhan sebenarnya sudah sangat langka dan dilindungi oleh pemerintah seperti anggrek hitam atau beberapa jenis kayu tertentu. Namun karena nilai ekonomi yang tinggi, tumbuh-tumbuhan ini sering diperjualbelikan secara ilegal. Perdagangan ilegal ini membuat populasi flora langka semakin terancam punah. Jika tidak dihentikan, generasi mendatang tidak akan pernah melihat atau mengenal lagi jenis flora-flora tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada pembakaran hutan. Nah, dalam pembakaran hutan ini sering terjadi pada musim kemarau atau saat pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Pembakaran hutan menyebabkan banyak tumbuhan terbakar habis sebelum sempat tumbuh kembali. Selain itu, merusak flora, pembakaran hutan juga menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia dan hewan serta mempercepat pemanasan global. Nah, dari 3 permasalahan ini, kita bisa melihat bahwa ancaman terhadap flora bukan hanya terjadi secara alami, tetapi lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, kita harus mulai lebih peduli menjaga hutan dan menghargai flora sebagai bagian penting dari kehidupan. Nah, anak-anak, Ibu sudah ada contoh untuk permasalahan flora di Indonesia. Gambar yang pertama itu menjelaskan, anak-anak sudah ada yang tahu belum mengenai pembakaran Gunung Bromo ya, itu sekitar savana yang terjadi akibat wedding ya. Jadi itu ulah manusia. Nah, gambar yang kedua itu yaitu di Sumatera Barat.
Nah, selanjutnya kita membahas solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan flora yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada 2 langkah utama yang dapat dilakukan, yaitu memperketat hukum dan sanksi, serta melakukan reboisasi dan penghijauan. Yang pertama, memperketat hukum dan sanksi. Nah, solusi pertama ini, banyak kerusakan flora terjadi karena lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran seperti penebangan liar, alih fungsi lahan, atau perdagangan flora dilindungi. Dengan adanya aturan yang lebih tegas serta sanksi yang jelas dan keras bagi pelaku, maka tindakan merusak flora dapat diminimalkan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kegiatan ilegal benar-benar dihentikan. Nah, yang kedua yaitu ada reboisasi dan penghijauan. Solusi kedua ini berarti menanam kembali hutan yang sudah rusak atau gundul. Kegiatan ini sangat penting agar ekosistem dapat pulih seperti semula. Selain itu, penghijauan di lingkungan sekitar seperti sekolah, kota, atau pinggir jalan juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelestarian flora. Dengan melakukan penanaman kembali secara rutin dan berkelanjutan, kita dapat memperbaiki kerusakan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi, 2 langkah utama untuk menjaga kelestarian flora adalah mempercepat penegakan hukum dan melakukan reboisasi serta penghijauan. Keduanya harus berjalan bersama agar flora tetap lestari dan lingkungan kita tetap terjaga. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja mengenai persebaran flora di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.